Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah mushola Al-Madinah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah perjumpaan kita pada hari ini. Tentunya kita di hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Dan kalau kemarin saya sudah sampaikan atau bacakan terkait dengan kisah-kisah tempo dahulu dan sekarang, berikut ini akan kembali saya bacakan kisah-kisah supranatural, yakni tentang 25 Rasul Allah. Kisah menarik dari berbagai pengalaman para Rasul yang dengan mukjizat dari Allah SWT menunjukkan keajaiban daya supranatural, suri teladan bagi orang beriman agar selalu dekat dengan Allah untuk memperoleh pertolongan dan kejayaan. Kisah-kisah ini ditulis atau disusun oleh Ahmad Toifin dan Abdullah Muhajir yang diterbitkan oleh penerbit toko buku Kota Wali Demak. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, baiklah akan saya bacakan yang pertama, yakni kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Dan dalam hal ini saya ambilkan satu judul, yakni terkait dengan ratapan sang bumi. Bumi tempat kita berpijak ini, tempat kita hidup, tempat kita mempertahankan kehidupan kita yang kita nikmati sampai saat ini, seolah-olah bumi ini memiliki perasaan laksana manusia seperti kita. Sehingga bagaimana sebenarnya perasaan bumi jika dirinya diusik, apalagi dirusak oleh manusia. Suatu kisah yang menunjukkan tamsil ungkapan perasaan bumi tersebut adalah tatkala Allah menugaskan malaikat Jibril untuk mengambil seonggok tanah dari bumi sebagai bahan baku jasad Nabi Adam. Bumi kurang berkenan atas perbuatan malaikat Jibril ini dan langsung menyampaikan protes kepada sang malaikat. Na'udzubillah Jibril, seru bumi, perbuatanmu ini bisa membuat aku tambah rusak. Lanjut bumi. Protes bumi ini membuat Jibril mengurungkan niatnya dalam menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya, dan segera ia melapor ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata Jibril, bumi berlindung atas diri hamba dengan menyebut namamu, maka hamba pun melindunginya. Ya Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat Mikail untuk mengambilkan atau menggantikan tugas malaikat Jibril. Akan tetapi bumi kembali menolak tindakan Mikail sebagaimana yang dikatakan kepada Jibril sebelumnya. Mikail yang memang sosok malaikat yang penuh rahmat tidak tega mendengar rengekan ataupun protes bumi ini. Ia pun pulang dengan tangan hampa. Berikutnya Allah menugaskan malaikat Israel, malaikat yang paling tegas dan agak-agak galak. Ini malaikat Israel, ya. Malaikat yang satu ini tanpa kompromi segera melaksanakan tugasnya, meskipun bumi berkali-kali memintanya untuk mengurungkan niat dalam mengambil sebongkah atau seonggok tanah dari tubuhnya.
Israel, katanya, jerit bumi, aku berlindung pada Allah atas dirimu. Tolong hentikan Israel, tolong Israel, katanya. Bumi meminta dengan iba. Bumi, bentak Israel, berpikirlah, masa aku tidak menjalankan tugas yang diperintahkan Gusti Allah? Nauzubillah juga, katanya. Jadi lanjut, Israel menerangkan. Malaikat Israel langsung meninggalkan bumi yang masih meratapi kesedihannya. Sedih karena merasakan bagian tubuhnya telah dibawa pergi oleh Israel. Ketika Israel melapor kepada Allah, malaikat yang satu ini sempat ditegur oleh Allah. Karena tegas itu tidak ada kompromi, langsung diambil. Israel, mestinya waktu bumi memohon kepadamu, seharusnya kamu mengasihani dia, tegur Allah. Gusti, kata Israel, hamba yakin perintah Gusti lebih kuat dan kukuh daripada permohonan bumi untuk hamba laksanakan. Jawab Israel tegas, engkau pantas untuk aku tugaskan mencabut nyawa anak-anak Adam, wahai Israel. Saking tegasnya, makanya oleh Allah itu ditugaskan Israel untuk bertugas sebagai mencabut nyawa, ya, nyawa manusia kita. Tidak ada pandang bulu, kalau diperintahkan Allah, cabut. Titah Allah berikutnya setelah mendengar jawaban Israel. Dari kejadian inilah yang melatar belakangi mengapa malaikat yang satu ini, Israel, yang selalu menjemput kita saat ajal datang menghampiri kita. Lebih dari itu, kisah tersebut mengajak manusia, penghuni bumi ini, untuk merenung dan selalu berpikir, ya, berpikir panjang apakah yang akan dirasakan si bumi bila dia hanya dinikmati, dieksploitasi saja tanpa dipikirkan pemeliharaan dan perbaikannya. Itu. Jadi bumi juga punya perasaan. Oleh karena itu bagi kita jangan sampai kita melakukan pengerusakan terhadap lingkungan di bumi ini. Bumi bisa meratap. Kemudian yang berikutnya, Adam mendapatkan pendamping Siti Hawa. Nabi Adam sangat gelisah dalam kedamaian dan serba kecukupan di surga. Dia merasakan kesepian, ya, meskipun di surga Nabi Adam merasakan sedih, merasakan hampa, ya, merasa kesepian meskipun beliau itu sudah berada di surga. Sejauh mata memandang, tak dijumpainya satupun makhluk seperti dia. Hanya para malaikat yang didapatinya untuk berbagi rasa. Susahnya, malaikat itu makhluk yang kurang asik diajak mengobrol atau curhat, mencurahkan perhatian. Maklum saja, namanya juga malaikat, ya. Jadi mereka terlalu baik dan lurus hingga tak dapat memahami lika-liku perasaan seorang Adam. Apalagi terdapat perbedaan yang sangat menonjol, ya, yang tidak seimbang antara Adam dan para malaikat tentang ilmu pengetahuan. Ya, tentang ilmu pengetahuan, Adam itu brilian, ya, sangat brilian sekali Adam itu. Sedangkan malaikat terkesan kurang pandai berolah kata dan kalau sekarang itu kurang pergaulan, seperti itu. Kurang pergaulan, tentunya dapat kita bayangkan sendiri kalau mereka bercengkerama, ya kurang apa istilahnya, ya, kurang asik lah, ya, kurang asik. Mengapa Allah hanya menciptakan satu manusia saja? Begitulah selalu yang dipikirkan oleh Adam dikala rasa sepi sedang menyelimutinya. Suatu hari ketika Adam bangun tidur, pada suatu hari ia menjumpai makhluk serupa dengannya tergolek di sampingnya. Makhluk ini lebih cantik dan lebih indah darinya. Dalam keterkejutannya Adam menghampiri. Siapa kamu? Hanya Adam.
saya imro'ah atau perempuan. Saya diciptakan oleh Allah dari rusuk kamu, supaya kamu merasa damai dan bahagia di sampingku. Jawab orang di samping Adam itu yang kita kenal sekarang ini ialah Bunda Siti Hawa. Nabi Adam terpana, terkegirangan. Tidak ada kini yang membuatnya kesepian. Jadi dia sudah terpana. Wah, tiada lagi nih yang membuat dia kesepian di surga, karena Allah telah menciptakan untuknya pasangan hidup, pasangan untuk diajak berbagi dan berbagi rasa kebahagiaan itu. Malaikat yang menyaksikan fenomena ini tergerak untuk bertanya, Adam, dia itu siapa? Tanya malaikat. Dia imro'ah, artinya perempuan, jawab Adam. Kok dinamakan imro'ah? Tanya malaikat lebih lanjut. Iya, karena dia dibuat dari al-mar'i atau seseorang, jawab Adam menjelaskan. Namanya siapa? Tanya malaikat lagi. Namanya Hawa, jawab Adam tanpa ragu. Kok kamu namakan Hawa? Memangnya kenapa? Sapa malaikat rasa ingin tahu. Itu karena ia dibuat dari al-hayyin atau makhluk hidup, jawab Adam dengan lincahnya. Kita tahu Adam ini sangat brilian sekali, pola pikirnya sangat cerdas. Para malaikat sangat kagum akan kecerdasan dan kepandaian Adam yang merupakan karunia besar Allah SWT kepada manusia yang tak dimiliki oleh para malaikat. Adam, kamu suka dengan Hawa? Tanya malaikat lagi yang ingin mengorek tentang perasaan Adam terhadap Hawa. Ya, saya sangat menyukainya, jawab Adam mantap. Kamu Hawa, bagaimana? Kamu juga suka Adam? Selidik malaikat untuk mengetahui perasaan Siti Hawa terhadap Adam. Katanya agak terbata, terputus. Saya suka, saya tidak suka, katanya. Ya, jawab Hawa lirik. Ada semburat merah di pipinya, jadi malu-malu sebenarnya jawab ini. Saat ia katakan jawaban itu, mata Hawa terpejam sementara hatinya merasa malu. Kalau ada yang tahu, ia telah membohongi perasaannya sendiri. Padahal dia senang, jadi pura-pura tidak suka. Tadi mau bilang suka, tapi terpotong. Perasaan, ya ini perasaan bahwa ia lebih menyukai Adam daripada rasa suka Adam terhadap dirinya, hanya karena dia seorang perempuan yang menyebabkan mulutnya berkata lain, berbohong agar tidak terlihat orang lain kalau sebenarnya ia berbunga-bunga. Dalam hatinya sebenarnya dia senang. Ya, salah. Ya katanya. Ya, salah sang malaikat itu ya, jawabnya malaikat. Kok tega-teganya seorang wanita ditanya perasaannya di depan